Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Pada konten surat kali ini saya pengen menjawab dari kolom komentar lagi. Dan alhamdulillah sekarang saya pulang cepet. Jadi bisa nyempetin ini untuk bikin konten. Teruntuk, terkhusus untuk sobat-sobatku konten suratnya yang selalu setia nih. Karena pembahasan-pembahasan dari konten surat ini selalu berbeda. Saya tuh sangat senang banget kalau kalian tanya ke saya itu pertanyaan-pertanyaan yang rumit gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang jarang ditanyain gitu. Apalagi pertanyaannya lucu. Itu saya tuh senang banget gitu. Kayak oh ini unik gitu loh. Kalau bener-bener menarik pasti saya bikinin konten tuh. Menariknya itu kalau wah ini yang ditanya ini mesti dijelasin gitu loh. Wah ini panjang nih kalau dibales lewat komentar nih pasti panjang nih, males saya ngetiknya gitu kalau panjang. Ya udah deh bikin konten aja. Biar kalian juga jelas, biar kalian juga yang nonton paham, biar kalian juga yang nonton juga lebih mudah gitu memahaminya. Nah oke lah, nggak usah berlama-lama deh. Ya yang mau rokok rokok dulu, lupa nih rokok dulu nih. Ini pertanyaan dari Mas Roland De Manuel 524. Bang Bob, setelah berapa lama ini pandangan Bang Bob mengenai job Tobi apakah sama seperti dulu? Oke Mas Roland, terima kasih sudah bertanya. Terima kasih sudah udah komen di channel saya. Pandangan saya soal pekerjaan Tobi dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Yaitu pekerjaan yang sangat bener-bener harus dihindari lah. Bener-bener harus, ya harus lah gitu ya. Harus jangan masuk. Jangan kalian mengira nih ya, yang nonton nih, nonton konten surat nih selalu setia nih ya. Jangan mengira saya sampai 3 tahun ini ya. Sebentar lagi kan saya 3 tahun ini selesai kerja Tobi. Jangan kalian mengira itu saya baik-baik aja gitu. Apalagi dengan diimbangi konten-konten saya yang selalu ceria gitu ya. Yang selalu baik-baik aja gitu pembawaannya. Kayak nggak ada tekanan sama sekali. Kayak nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kerja Tobi ini menurut saya, kalau kalian mentalnya kuat, kalau kalian fisiknya kuat, semuanya kuat, silakan. Oke. Tapi buat kalian yang fisiknya nggak kuat, tenaga kalian juga nggak terlalu kuat, mental kalian juga nggak sebegitu kuatnya gitu. Alangkah lebih baiknya ya hindari aja pekerjaan Tobi. Mungkin yang belum datang ke Jepang tuh ngiranya pekerjaan konstruksi ya, pekerjaan Genba bukan hanya Tobi aja gitu. Kalian itu berimajinasi membayangkan pekerjaan seperti yang ada di Indonesia. Kerja-kerja proyek yang ada di Indonesia. Mungkin, mungkin ya, ini menurut saya, mungkin ada beberapa hal yang sama. Yang samanya itu ya bekerjanya. Cuman ada di balik itu yang kalian belum tahu kan. Apalagi kalau kalian apa sih namanya ya, dengan sombongnya gitu ya, dengan sombongnya saya itu kuat, saya itu ini, saya juga di rumah kerjanya kerja keras gitu, kerja kasar. Saya tiap hari di ladang bertani, saya kuat ngangkat karung gitu ya, yang isinya padi bahkan sampai 70 kilo. Terik matahari juga bahkan saya libas, tiap hari saya panas-panasan. Di proyek juga sudah saya libas. Jadi yang beratnya itu bukan di kayak gitunya ya. Paham nggak kira-kira buat kalian? Jadi yang beratnya itu bukan kalian ngangkat-ngangkat barang-barangnya, dinginnya gitu ya, panasnya gitu. Bukan itunya. Susah untuk dijelasin kalau kalian belum terjun langsung. Nah, daripada kalian terjun langsung dan ujung-ujungnya kan harus selesai 3 tahun nih kalau magang.
Kan buang-buang duit ya jatuhnya nanti kalau kalian nggak betah. Apalagi kalau kalian minjem gitu datang ke sininya. Kan harus dilunasin. Apa cuman udah deh dilunasin aja habis itu pulang deh nyerah gitu. Kan akhirnya buang-buang waktu juga kan. Saya juga susah buat ngejelasin apa gitu yang beratnya. Cuman saya usahakan ya, di konten saya itu selalu saya usahakan apa sih yang berat. Yang beratnya itu ya secara ini apa namanya, mental kalian, perasaan kalian itu yang beratnya. Yang beratnya di situ. Jujur kalau untuk saya sendiri, saya itu mentalnya ya yowai, lemah. Mental saya itu lemah. Saya juga mudah baperan memang. Lemah, baperan juga gitu. Nah, perbedaan pekerjaan yang ada di Indonesia dengan yang di Jepang, di situnya gitu loh. Di Indonesia kita kan bekerja ya menikmati gitu pekerjaannya kan, dinikmati. Nggak, walaupun ada senioritas, junioritas juga mereka nggak apa namanya yang ya masih setara gitu loh. Nggak jauh banget nih. Ini apa? Ini apa senior nih, ini junior gitu ya. Nggak kayak gini, masih agak berdekatan gitu loh. Masih bisa diimbangi. Nah, kalau di Jepang tuh nggak bisa. Kalian paham nggak nih dari ininya aja nih. Ini senior nih, ini junior gitu. Jadi ketika kalian salah tuh kalian nggak bisa beralasan gitu loh. Maksudnya nggak bisa ngejelasin bahwa kesalahannya itu karena gini 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 gini, pasti dong. Kalian itu kalau ada kesalahan pasti pengen ngejelasin bahwa kesalahan itu akibat ini gitu. Itu nggak mau tahu kalau kalian salah salah gitu. Beda kayak kalau kita di Indonesia gitu ya. Kita tuh masih bisa untuk menjelaskan gitu bahwa kejadiannya seperti ini, makanya jadi kayak gini bla 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 bla, dan seniornya pun menerima gitu. Nah, kalau di Jepang tuh nggak bisa. Seniornya nggak mau tahu. Bahkan sampai kalian benar pun ya mereka nggak mau tahu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tekanannya itu di situ, beratnya itu di situ. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah berubah ya karena pada kenyataannya ya memang seperti itu adanya di lapangan. Jadi ada yang komen ke saya juga katanya, saya nggak mau pala pilih pekerjaan, yang penting datang ke Jepang. Yang penting kerja ke Jepang demi keluarga, demi masa depan dan lain sebagainya. Mau saya di sana dibully, mau saya di sana dia kekerasan, bla 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 bla, saya bakalan tetap bertahan gitu. Kalau kayak gitu kan jadi jatuhnya kayak gini. Ini kita ke percintaan aja gitu ya. Ada cewek, cewek ini cantik tapi dia ini jahat gitu. Dan ada cewek yang baik banyak. Tapi kalian tetap ke cewek ini gitu. Sedangkan cewek yang baik-baik banyak itu kemungkinan ada yang mau. Tapi sama si cewek yang cantik jahat ini pasti mau sama kita gitu loh. Tahu ini jahat, tapi nggak apa-apa deh. Lanjutin aja deh. Nggak apa-apa saya tersayat-sayat gitu. Kan jatuhnya jadi goblok ya kan. Jadi tolol jadinya. Lo pekerjaan masih banyak. Apalagi nih, apalagi saya tuh paling paling nggak warasnya gitu ya. Apalagi kalau kalian punya ijazah gitu ya. Dan ini udah sempet saya bilang di konten-konten saya sebelumnya juga. Orang tua kalian itu menyekolahkan kalian sampai segitu tingginya kan supaya kalian itu kerjanya enak gak kayak mereka. Pasti seperti itu jawabannya. Kalau kalian punya ijazah yang besar, kalian kerjanya enak. Di Jepang kan ada pekerjaan yang enak. Tapi ya terserah kalian gitu. Kalau kalian memang pengennya di konstruksi, kerja di lapangan di Genba ya nggak jadi masalah. Cuman ingat kata-kata dari saya. Kalau kalian udah jebur, ya kalian jangan nyesel. Itu doang. Kalian jangan nyesel, kalian jangan minta pulang. Kasihan orang tua kalian. Jadi malu nanti. Apalagi kalau kalian minjem di bank. Apa orang tua kalian nggak pusing, nggak sekarat kalau kalian pulang itu? Gimana itu ngebayarnya? Memangnya mampu gitu kebayar kalau kalian pulang ke Indonesia, kalian kerja di Indonesia gitu dengan pinjaman yang segitu besar ya. Jadi saya bikin konten juga selalu ngasih tahu ke kalian, jangan jebur di Genba, jangan jebur di Tobi. Itu bukan karena saya ngarang gitu ya, bukan saya bohong gitu loh. Konten surat
Konten Mas Bob cuman bisa nakut-nakutin doang. Buat impian-impian para pekerja yang pengen kerja ke Jepang jadi pada ngedon, jadi pada nggak mau, jadi pada takut. Lah memang begitu faktanya gitu loh. Kalau kalian masih belum percaya gitu apa yang saya omongin, kalian bisa tanya sendiri buat teman-teman kalian yang sudah terlanjur masuk di Genba. Silakan kalian tanya sendiri lah ke teman-teman kalian. Gimana gitu pekerjaan di Genba, gimana pekerjaan di konstruksi. Tapi temen gue enak-enak aja Mas Bob bekerja di Genba, di konstruksi. Ingat ya, kerja di Genba yang enak itu cuman saya katakan 10%, 20%, selebihnya nggak ada yang enak. Ya namanya kerja nggak ada yang enak Mas Bob, yang namanya kerja capek. Terserah kalian tanggapannya gimana. Ini enak gak enaknya bukan masalah capek dan nggak capeknya. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin lewat kata-kata, saya yakin. Jadi seperti itu tanggapan saya soal kerja Tobi hingga saat ini. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Di konten-konten saya sebelumnya sampai sekarang, kerjaan Tobi tidak layak. Kerjaan Tobi wajib dihindari. Kerjaan Tobi juga kerjaan yang berisiko tinggi. Kalau di berita-berita muncul tuh yang selalu meninggal, yang selalu mati, apalagi kalau bukan dari pekerjaan Tobi. Kemarin ada yang meninggal juga, yang sudah memasuki tahun kedua. Jatuh dari lantai 10, meninggal. Kerja Tobi katanya gajinya besar. Duitnya besar katanya. Kata siapa? Mungkin kata orang yang nerbangin kalian bahwa kerja Tobi itu gajinya besar. Padahal yang namanya magang, mau Tobi, mau pabrik, mau Kaigo, mau hotel, mau bla bla bla, mau pertanian, mau peternakan, hampir semuanya sama kalau magang, kalau untuk duitnya. Kalau beruntung, bahkan kalau beruntung, kalau kalian beruntung nih, walaupun bukan di pekerjaan Tobi, malah lebih besar uangnya dibanding kerja Tobi. Jadi balik lagi, jangan hanya melihat dari uangnya, ya, jangan melihat dari uangnya, tapi dilihat juga dari kalian mampu apa enggak. Kalau nggak mampu jangan dipaksain, karena ini bukan di Indonesia yang kalau nggak ketahan, nggak betah, bisa kabur, bisa pulang, bisa mengundurkan diri tanpa berbicara, tanpa musyawarah. Di Jepang susah. Kalian pengen ngomong ke Kumiai, mana digubris. Saya pengen pulang, mana digubris. Dipersulit. Semakin kalian pengen pulang, semakin dipersulit. Makanya daripada kalian nanti pusing, apalagi masuk di Genba, pusing. Udah deh, gak usah lama-lama deh, terlalu lama banget ini saya ngomongnya. Mungkin sampai sini aja ya pembahasan kita kali ini untuk menjawab sudut pandang saya soal Tobi ini saat ini. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Mungkin pembahasan soal sudut pandang Tobi sampai saat ini, cuman sampai sini aja ya kayaknya. Untuk konten-konten berikutnya kayaknya saya nggak bakalan ngebahas lagi karena udah terlalu banyak banget. Udah terlalu sering saya bahas. Jadi mohon maaf banget kalau pembahasan saya selalu sama. Bahas Tobi lagi, bahas Tobi lagi, bahas Tobi lagi. Mungkin sekarang terakhir untuk membahas soal pekerjaan Tobi ini. Buat kalian yang pengen lebih tahu lebih dalam lagi, bisa kalian cari-cari aja di konten-konten saya sebelumnya. Mungkin ya udah terpendam terlalu dalam gitu ya. Jadi sekarang mumpung masih hangatan, habis itu saya nggak bahas lagi soal Tobi. Jadi kalau ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian nggak salah masuk di pekerjaan. Supaya teman-teman kalian nggak menyesal nanti. Waduh, saya udah milih gitu ya job yang ada di Genba. Mungkin itu saja. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.